Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang Kubuntu Sistem Operasi Linux. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Febriani dengan NIM 2502044. Kubuntu adalah sistem operasi open source yang merupakan varian resmi dari Ubuntu yang menggunakan lingkungan desktop KDE Plasma dengan ganti GNOME, sehingga menawarkan antarmuka yang berbeda dan ramping. Kubuntu didistribusikan secara bebas dan bisa didapatkan dengan cuma-cuma baik melalui media unduh. KDE Plasma sendiri dikenal dengan tampilannya yang modern dan dapat dikustomisasi secara luas, memberikan pengalaman pengguna yang berbeda dari Ubuntu yang menggunakan GNOME sebagai desktop environment defaultnya. Kubuntu menawarkan kombinasi antara kekuatan dan fleksibilitas Ubuntu dengan keindahan dan kekayaan fitur KDE Plasma, yang menjadikannya pilihan yang menarik bagi banyak pengguna komputer. Untuk sejarah sistem operasi Kubuntu, kata Kubuntu artinya sama dengan Ubuntu dan berasal dari bahasa Bemba, yang K sebenarnya adalah sebuah preposisi di Kubuntu, namun sekedar sebuah singkatan untuk KDE. Kubuntu dikembangkan pada Desember 2004 di konferensi Ubuntu Mataro, Spanyol oleh Andreas Mueller dari Canonical dengan persetujuan Mark Shuttleworth. Awalnya menggunakan KDE sebagai antarmuka utama dan beralih ke KDE Plasma sejak versi 8.0. Pada tahun 2012, Canonical menghentikan sponsor dan digantikan oleh Blue System. Sejak 2019, Kubuntu bermitra dengan Mindshare Inc. untuk menghadirkan laptop Kubuntu Focus berbasis Liris LTS. Tujuan dibuatnya Ubuntu adalah untuk memberikan pengalaman pengguna yang berbeda dengan menyediakan KDE sebagai lingkungan desktop, sebagai alternatif dari GNOME yang digunakan oleh Ubuntu. Sejak itu, Kubuntu telah berkembang secara signifikan, mengikuti perkembangan KDE Plasma dan menyertakan versi terbaru dalam setiap rilisnya. Kubuntu dan komunitasnya terus bekerja sama dalam mengembangkan dan memperbaiki distribusi ini, menjadikannya salah satu distro Linux yang paling populer. Berikut perkembangan versi dari Kubuntu dari 5.0 hingga 13. Versi 5.04 rilis pada 8 April 2005 hingga 13 Oktober 2006 dengan kode Hari Hedgehog. Versi 5.10 rilis pada 13 Oktober 2005 hingga 13 April 2007 dengan kode nama Breezy Badger. Versi 6.06 rilis pada 1 Juni 2006 hingga Juni 2009 dengan nama Deepertrack. Versi 6.10 rilis pada 26 Oktober 2006 hingga April 2008 dengan kode nama EdGF. Versi 7.0 rilis pada 19 Juni 2007 dengan kode hingga Oktober 2008 dengan nama Festifound. Versi 7.10 rilis pada 18 Oktober 2007 hingga 18 April 2009 dengan nama Gusti Gibbon. Versi 8.04 rilis pada 24 April 2008 hingga Oktober 2009 dengan nama Hardy Heron. Versi 8.10 rilis pada 30 Oktober 2008 hingga 30 April 2010 dengan kode nama Interpret Ipex. Versi 9.09 rilis pada 23 April 2009 hingga Oktober 2010 dengan kode nama County Checkup Lab. Versi 9.10 rilis pada 30 Oktober 2009 hingga 28 April 2011 dengan kode nama Karmic Koala. Versi 10.04 rilis pada 29 April 2010 hingga 9 Mei 2013 dengan kode nama Lookit Lens. Versi 10.10 rilis pada 10 Oktober 2010 hingga April 2012 dengan kode nama Maverick Meerkat. Versi 11.04 rilis pada 24 April 2011 hingga 28 Oktober 2012 dengan nama Netty Narwhal. Versi 11.10 rilis pada 12 Oktober 2011 hingga 9 Mei 2013 dengan kode nama Oneiric Ocelot. Versi 12.04
rilis pada 24 April 2012 hingga 28 April 2017 dengan kode nama Precis Pangolin. Versi 12.10 rilis pada 18 Oktober 2012 hingga April 2014 dengan kode nama Quantal Quetzal. Versi 13.04 rilis pada 28 April 2013 hingga Januari 2014 dengan kode nama Raring Ringtail. Versi 13.10 rilis pada 17 Oktober 2013 hingga Juni 2014 dengan kode nama Sauci Salamander. Versi 13.10 rilis pada 17 Oktober 2013 hingga Juni 2014 dengan kode nama Sauci Salamander. Versi 14.04 rilis pada 17 April 2014 hingga 25 April 2019 dengan kode nama Trustitar. Versi 14.10 rilis pada 22 Oktober 2014 hingga Juni 2015 dengan kode nama Utapik Unicorn. Versi 15.04 rilis pada 23 April 2015 hingga Desember 2015 dengan kode nama Vivid Velvet. Versi 15.10 rilis pada 22 Oktober 2015 hingga Juli 2016 dengan nama Willy Werewolf. Versi 16.04 rilis pada 21 April 2016 hingga 21 April 2019 dengan nama Senial Serus. Versi 16.10 rilis pada 13 Oktober 2016 hingga Juli 2017 dengan kode nama Yaketiak. Versi 17.04 rilis pada 13 April 2017 hingga Januari 2016 dengan kode nama Zeti Sapus. Versi 17.10 rilis pada 19 Oktober 2017 hingga Juli 2018 dengan kode nama Artful Aardvark. Versi 18.04 rilis pada 26 April 2018 hingga 1 Mei 2021 dengan kode nama Bionic Behavior. Versi 18.10 rilis pada 18 Oktober 2018 hingga 18 Juli 2019 dengan kode nama Cosmic Cuttlefish. Versi 19.04 rilis pada 18 April 2019 hingga 23 Januari 2020 dengan kode nama Disco Dingo. Versi 19.10 rilis pada 17 Oktober 2019 hingga 17 Juli 2020 dengan kode nama Ewan R9. Versi 20.04 rilis pada 23 April 2020 hingga April 2023 dengan kode nama Vokal Fossa. Versi 20.10 rilis pada 22 Oktober 2020 hingga 22 Juli 2021 dengan kode nama Groovy Gorilla. Versi 21.04 rilis pada 22 April 2021 hingga 20 Januari 2022 dengan kode nama Hirsute Hippo. Versi 21.10 rilis pada 14 Oktober 2021 hingga 14 Juli 2022 dengan kode nama Imbis Indri. Versi 22.04 rilis pada 21 April 2022 hingga April 2025 dengan kode nama Jamie Jellyfish. Versi 22.10 rilis pada 21 Oktober 2022 hingga Juli 2023 dengan kode nama Kinetic Kudu. Versi 3.04 rilis pada 20 April 2023 hingga Januari 2024 dengan kode nama Lunar Lobster. Untuk fitur dan keunggulan dari Kubuntu, yang pertama tampilan desktop KDE Plasma, yang kedua integrasi aplikasi dan ekosistem KDE, ketiga kustomisasi dan fleksibilitas, yang keempat keamanan dan stabilitas. Tampilan desktop KDE Plasma, lingkungan desktop yang digunakan oleh Kubuntu, dikenal dengan tampilannya yang modern dan elegan. Plasma tidak hanya menawarkan tampilan yang visual menarik, tetapi juga pengalaman pengguna yang intuitif dan mudah diakses. Dengan Plasma, pengguna dapat menikmati efek visual yang memukau, widget yang berguna, dan kemampuan untuk mengubah tema serta tata letak desktop sesuai dengan preferensi mereka. Yang kedua, integrasi aplikasi dan ekosistem KDE. Kubuntu datang dengan serangkaian aplikasi KDE yang terintegritas secara erat, menciptakan ekosistem yang koheren dan efisien. Aplikasi seperti Dolphin,
file manager, konsol, terminal, dan kontak suite produktivitas dirancang untuk bekerja sama dengan mulus, memberikan pengalaman yang konsisten dan produktif. Integrasi ini memudahkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas tanpa harus mencari alternatif aplikasi dari pihak ketiga. 3. Kustomisasi dan fleksibilitas. Salah satu keunggulan utama KDE Plasma adalah tingkat kustomisasi yang tinggi. Pengguna dapat mengubah hampir setiap aspek dari tampilan desktop, mulai dari widget, icon, tema, hingga peraturan sistem yang lebih aman. Kustomisasi ini memungkinkan setiap pengguna untuk menciptakan lingkungan kerja yang unik dan pribadi, sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Keempat, keamanan dan stabilitas. Kubuntu mewarisi keamanan dan stabilitas dari Ubuntu, dengan tambahan perbaikan dan penyesuaian dari tim Kubuntu. Distro ini secara teratur menerima pembaruan keamanan dan perbaikan bug, memastikan sistem yang aman dan stabil untuk penggunaan sehari-hari. KDE Plasma sendiri juga terus dikembangkan dengan fokus pada keamanan dan efisiensi, memberikan lingkungan yang tidak hanya indah tapi juga Kelebihan dari Kubuntu yaitu fleksibilitas dan kustomisasi tinggi, tampilan modern dan menarik, keamanan dan stabilitas, fiturnya lengkap dan gratis dan open source. Kekurangan dari Kubuntu sendiri yaitu kebutuhan sumber daya lebih besar, potensi masalah kecil, aplikasi bawaan berbeda. Oke, demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.